wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kana Rizky Ramadhani dengan NIM 0101191002, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Berikut saya akan melakukan praktik ceramah yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah praktikum dakwah yang diasuh oleh dosen kami, Bapak Dr. Haji Azhar Sitompul MA. Berikut judul ceramah saya yaitu ikhlas mudah diucapkan namun sulit untuk dilakukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Berikut saya akan melakukan praktik ceramah dengan judul ikhlas yang mudah diucapkan namun sulit untuk dilakukan, dengan tujuan untuk mengingatkan kepada teman-teman kalian untuk selalu melakukan perbuatan kebaikan dan menghindari perbuatan yang dimurka Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas merupakan salah satu perbuatan baik yang merupakan perbuatan baik ini sudah diamanahkan atau sudah dilakukan dari pendahulu kita, yaitu suri-suri tauladan kita seperti Nabi Muhammad SAW yang selalu ikhlas dalam perbuatan amal baiknya. Dalam setiap langkahnya selalu ada perbuatan ikhlas yang harus disertai dengan amal-amal perbuatan soleh. Perbuatan baik ini sendiri merupakan salah satu cerminan yang baik sebagai kaum muslimin dan muslimat untuk senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat selalu ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk penjelasan dari perbuatan kebaikan sudah dijelaskan dan sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan kebaikan ini sendiri selain ikhlas, banyaknya juga perbuatan kebaikan yang sudah dijelaskan. Untuk perbuatan kebaikan sendiri, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'anfiqu fi sabilillahi wa la taqu bi aydiyakum ilal altahakanati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuatlah baik karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Selain itu pula sudah dijelaskan di Quran surah Ar-Rahman ayat 60 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsanu illal ihsan, yang artinya tidak ada alasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Namun sedari dalam Islam sendiri, perbuatan kebaikan tidak lain hanya untuk semata-mata ya sudah kita sudah berbuat baik, tetapi harus diiringi rasa ikhlas, yang mana rasa ikhlas ini akan menjadi menjadi pondasi untuk melanjutkan amalan-amalan berikutnya secara ikhlas dan tanpa ada merasa terbebani sekalipun. Orang yang ikhlas sendiri semata-mata melakukan ibadah, tidak mengharapkan pujian dari orang lain, baik dari manusia ataupun gimana pun. Orang yang ikhlas dalam melakukan pekerjaan ataupun ibadah lainnya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala sangatlah berarti dan sangatlah mencerminkan sebagai jiwa seorang muslim, karena sejatinya seorang muslim melakukan ibadah ataupun melakukan yang lainnya itu hanya semata-mata mengharap ridho ilahi dan mengharap amal perbuatan dan pahala yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ia mengharap pujian dari manusia.
Dalam ayat lain yang disebutkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 29 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid aw ad'uhu musahibin lahu di kama bada'akum ta'udun, yang artinya Tuhanku menyuruh pada jalan keadilan dan katakanlah lurus muka dirimu itu setiap sembahyang dan sembahlah Allah dan mengikhlaskan kebaikanmu serta amal ibadahmu dan ketaatanmu. Nah, yang mana dalam setiap perbuatan kebaikan seharusnya diiringi dengan rasa ikhlas, karena ikhlas itu menunjukkan kita sangat berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan imbalan apapun. Imbalannya gimana? Ya imbalannya itu kembali lagi kepada rasa ikhlas. Ikhlas sendiri merupakan perbuatan baik yang mana ketika mungkin jikalau kita sudah mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala atau masalah di dunia, harus diiringi dengan sifat sabar dan ikhlas, karena jikalau kita sudah mendapat musibah dan kita tidak ikhlas untuk menerima musibah itu, maka itu akan menjadi bayangan-bayangan hitam kepada diri kita sendiri. Nah, jikalau kita mendapat musibah tetapi kita menjalannya dengan ikhlas dan sabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah itu menjadi ladang pahala yang besar dan yang baik untuk kita, dengan semata-mata berharap ujian dan cobaan yang kita jalani dengan ikhlas dan sabar itu akan membuahkan hasil untuk ke depan dan pembelajaran ke depan. Wal hadirat rahimakumullah, jikalau sesuatu yang kita jalankan dan ibadah yang kita jalankan semata-mata karena ingin pamer kepada orang lain dan semata-mata juga ingin menerima dan ingin mendapatkan pujian dari manusia lainnya yang berharap kita lebih tinggi derajatnya kepada manusia-manusia lain, itu hanyalah perbuatan-perbuatan syaitan, yaitu memamerkan dirinya dengan bentuk tidak pantas, yaitu dengan mengalih-alihkan bahwasanya seolah-olahnya dia rajin. Akan tetapi dibalik itu semua itu adalah kebohongan yang hanya semata-mata ia berharap kepada manusia untuk menerima pujian. Jikalau kita melakukannya dengan ikhlas, maka itu tidak akan terjadi. Mungkin dengan ceramahnya saya yang tadi dapat mengingatkan kepada teman-teman bahwasanya perbuatan kebaikan itu semua harus diiringi dengan perbuatan ikhlas yang mana hanya semata-mata mengharap ridho ilahi. Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.